Apa yang sekolah nggak ajarkan tentang uang? Ternyata, 9 pelajaran ini justru kunci orang kaya. Dan nomor 3, bikin banyak orang shock. Bayangkan ini, kamu belajar matematika, sejarah, atau bahasa asing dengan giat. Tapi saat keluar sekolah, kamu masih bingung soal keuangan. Kenapa? Karena sistem pendidikan fokus pada nilai, bukan pada rahasia membangun kekayaan yang teruji waktu. Padahal, di dunia nyata, berdasarkan studi dari Stanford, 70% orang kaya justru nggak lulus kuliah. Di video ini, kita akan bahas, pertama, kenapa nilai bagus nggak menjamin kekayaan. Karena kekayaan sejati lahir dari pemahaman tentang aset versus beban. Kedua, rahasia membangun aset, bukan cuma gaji. Misalnya, bagaimana seorang guru bisa jadi miliarder dengan properti, sementara karyawan dengan gaji tinggi justru bangkrut. Ketiga, cara berpikir triliuner yang jarang diketahui orang, seperti pola pikir kelimpahan atau abundance mindset. Pola pikir ini dapat membantu seseorang merasa lebih puas dan terbuka terhadap peluang baru. Keempat, kita juga akan bongkar bahwa ternyata kekayaan bukan soal berapa banyak uang, tapi berapa lama uang itu bekerja untukmu. Kelima, kamu juga akan tahu bahwa kerja keras tanpa kerja cerdas cuma bikin kamu jadi pembantu uang, bukan bosnya. Ini bukan soal curang atau kebetulan, tapi tentang strategi yang dianggap tabu karena terlalu jujur. Jika kamu ingin keluar dari zona nyaman finansial, simak sampai akhir tanpa skip video ini. Pernah nggak kamu mikir, kenapa gaji tinggi nggak bikin kaya? Padahal, di sekolah kita selalu dididik, cari kerja dulu, uangnya bakal datang sendiri. Tapi kabar buruknya, gaji itu kayak mobil sewaan. Kamu bisa naik, tapi nggak punya kepemilikan. Kalau kamu berhenti kerja, uangnya juga berhenti. Ini adalah rahasia nomor 1 yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Kekayaan sejati lahir dari aset, bukan dari kerja keras. Apa itu aset? Sesuatu yang bekerja untukmu tanpa harus ada di sana. Contoh, properti yang disewakan, saham yang memberi dividen, bisnis online yang berjalan autopilot. Sementara itu, gaji adalah pembohongan konvensional. Bayangkan ini, seorang karyawan dengan gaji 15 juta rupiah per bulan, tapi nggak punya properti, versus seorang pengusaha dengan gaji 5 juta rupiah per bulan, tapi punya 10 rumah sewa. Siapa yang lebih kaya? Studi Federal Reserve menunjukkan bahwa 70% orang kaya membangun kekayaan lewat aset, bukan gaji. Sedangkan 70% orang biasa mengandalkan gaji dan terjebak di roda berputar yang nggak pernah berhenti. Kalau kamu mengandalkan gaji, berarti kamu hanya seorang pekerja, bukan pemilik. Kamu seperti pengemudi truk yang nggak punya truknya. Bayarannya masuk ke orang lain, bukan ke rekeningmu. Mengapa sekolah nggak ajarkan ini? Karena sistem pendidikan didesain untuk menghasilkan karyawan, bukan pengusaha. Mereka nggak punya kurikulum untuk ngajak kamu membeli aset. Karena itu bukan ujian sekolah. Di chapter berikutnya, kita akan bahas mindset kedua. Kegagalan adalah bahan bakar kekayaan. Dan mengapa orang kaya tidak takut dengan kegagalan? Kita sudah bahas bahwa kekayaan lahir dari aset, bukan gaji. Tapi pertanyaannya, bagaimana membangun aset itu sendiri? Jawabannya mungkin bikin kamu shock. Kegagalan justru adalah bahan bakarnya. Sekolah menghukum kesalahan. Kamu dapat nilai merah kalau soal matematika salah. Tapi di dunia bisnis berbeda. Kegagalan adalah data untuk sukses. Bukan soal benar atau salah, tapi apa yang bisa dipelajari dari setiap kejatuhan. Contoh brutal, startup yang bangkrut 3 kali sebelum jadi unicorn. Setiap kegagalan memberikan informasi. Di usaha pertama, model bisnis ini nggak scalable. Di usaha kedua, tim ini kurang kompeten. Dan di usaha ketiga, kita punya formula ajaib. Hasilnya, mereka jadi lebih cepat di fase keempat karena nggak mengulangi kesalahan yang sama. Psikolog Carol Dweck bilang, orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai guru, bukan penjara. Setiap kali kamu gagal, kamu sebenarnya menghemat waktu untuk mencoba hal lain, mendapat blueprint untuk hindari lubang yang sama, dan membangun ketahanan mental atau mental toughness. Ini nggak cuma soal bisnis. Kegagalan dalam karir, investasi, atau hubungan juga bisa jadi bahan bakar. Seperti kopi kenangan, yang gagal di bisnis pertama,
tapi belajar untuk jadi waralaba kopi terbesar di Indonesia. Tapi bagaimana caranya mengubah kegagalan jadi data, bukan trauma? Di chapter berikutnya kita akan bahas mindset ketiga, jaringan lebih kuat daripada nilai. Karena sukses sejati dibangun dengan hubungan, bukan teori. Kita sudah bahas bahwa kegagalan adalah bahan bakar kekayaan. Tapi bagaimana jika kamu nggak punya jaringan untuk mempercepat pembakaran data itu? Di chapter ini, kita akan bahas rahasia nomor 3, kekayaan lahir dari jaringan, bukan hanya nilai. Sekolah mengajarkan nilai tinggi sama dengan kesuksesan. Tapi di dunia nyata, koneksi dan kolaborasi justru yang nggak pernah ada di raportmu. Seorang lulusan terbaik dengan IPK 4,0, tapi nggak punya jaringan, versus pebisnis yang IP kenaya biasa, tapi punya koneksi dengan 10 orang yang bisa membuka peluang sukses. Menurutmu, siapa yang lebih cepat kaya? Contoh lain dari pentingnya koneksi adalah keberadaan 9 naga Indonesia. Kenapa para 9 naga ini bisa monopoli pasar? Bukan karena nilai matematika mereka 100, tapi karena mereka saling kenal, saling dukung, dan saling mengisi celah. Mohtar Riyadi dari grup Lipo membangun kekayaan dari nol dengan kolaborasi, bukan dari gelar sekolah. Studi Harvard menunjukkan 85% kesuksesan finansial terjadi melalui jaringan, bukan melalui keterampilan teknis. Kenapa? Karena nilai hanya mengukur pengetahuan, tapi jaringan mengukur kemampuan membuka pintu yang nggak terlihat. Pebisnis yang punya ide keren, tapi nggak punya investor, ya nggak bakal jadi apa-apa. Cara membangun jaringan yang berharga. Rahasia nomor 3, stop cari teman banyak, tapi cari teman strategis. Contoh, pebisnis muda yang menghadiri acara networking, bukan sekadar sok-sokan sosialita, tapi membangun hubungan berbasis nilai. Hasilnya, investor yang membuka pintu, rekan yang jadi partner, dan kesempatan yang gak pernah ada di iklan loker. Tapi jangan salah, jaringan gak cukup kalau gak dipadu dengan strategi. Banyak orang punya koneksi, tapi malah kalah dari orang biasa karena mereka kerja keras tanpa kerja cerdas. Berikutnya, kita akan bahas jebakan kerja keras yang membuatmu tetap di zona nyaman. Kita sudah bahas bahwa jaringan bisa membuka pintu, tapi bagaimana kalau pintu itu harus dijalani dengan cara yang gak efisien? Kali ini, kita akan bahas jebakan kerja keras yang justru bikin kamu jadi karyawan abadi. Kerja 18 jam per hari, nggak menjamin kaya. Banyak orang ngoyo kerja, tapi hasilnya stagnan karena nggak pakai efisiensi dan otomatisasi. Contoh nyata, influencer dan tools AI. Seorang influencer dengan 1 juta follower, tapi harus buat konten sendiri 12 jam per hari. Versus influencer lain yang pakai tools AI untuk generate script, edit video, dan analisis audience. Ia bisa fokus pada strategi, bukan detail teknis. Hasilnya, yang pertama burnout karena terus-menerus kerja keras. Konten yang dihasilkan pun jadi kurang berkualitas. Akhirnya, engagement jeblok, views stagnan, dan followers banyak yang unfollow. Yang kedua, justru bisa memonetisasi akun medsosnya dengan baik. Bisa scale up bisnisnya, dan dapat tawaran kerjasama dengan berbagai brand. Studi dari McKinsey menunjukkan bahwa 90% orang kaya memakai otomatisasi untuk menghemat waktu, sedangkan 90% pekerja biasa menghabiskan waktu di pekerjaan kotor yang seharusnya diotomatiskan. Contoh, membalas email satu-satu versus pakai AI, auto reply. Manual tracking keuangan versus pakai aplikasi Excel atau Google Sheet. Ngerjain semua tugas sendirian versus mendelegasikan tugas ke tim atau pakai freelancer. Cara mengubah kerja keras menjadi kerja cerdas. Rahasia nomor keempat, stop ngoyo di hal yang bisa diautomasi. Contoh praktis, gunakan AI untuk generate konten seperti Midjourney atau Canva AI, outsource tugas admin ke freelancer, lalu fokus pada strategi bisnis. Kita sudah bicara tentang pentingnya kerja cerdas, bukan sekedar kerja keras. Tapi, ternyata ada satu lagi faktor yang sering dilupakan orang dalam urusan keuangan, yaitu cara berpikir. Karena percaya atau tidak, kekayaan itu bukan hasil dikejar mati-matian. Justru, kekayaan itu datang
ketika kamu siap menerimanya. Ini yang disebut sebagai mindset abundance atau mental berkelimpahan. Orang yang benar-benar kaya secara mental, tidak ngoyo, tidak terburu-buru, dan tidak panik dalam mencari uang. Mereka tidak berlari ke sana kemari mencari peluang, tapi justru mereka menarik peluang datang ke arah mereka. Caranya dengan membangun value dalam dirinya, dengan mengembangkan jaringan, menjaga energi, berpikir positif, dan concern pada investasi leher ke atas. Mereka percaya bahwa dunia ini penuh dengan sumber daya, bukan kelangkaan, bahwa uang dan kesempatan bukan untuk dikejar, tapi ditarik oleh siapapun yang siap secara mental, emosional, dan strategis. Dan ini bukan tentang mistis atau sekadar afirmasi kosong. Ini tentang bagaimana kamu menunjukkan value, menjaga konsistensi, dan menciptakan resonansi. Ketika kamu beroperasi dari mindset kelimpahan, bukan ketakutan, kamu tidak hanya mencari uang, kamu menciptakan alasan bagi uang untuk datang kepadamu. Karena pada akhirnya, uang adalah alat, dan alat akan datang ke tangan orang yang tahu cara menggunakannya, bukan yang hanya mengejarnya tanpa arah. Tapi, mindset abundance saja tidak cukup. Ada satu hal lagi yang jadi penentu, kestabilan emosi. Karena kalau kamu sudah punya ilmu, punya skill, bahkan mindset kelimpahan, tapi emosimu masih meledak-ledak saat menghadapi masalah keuangan, maka semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Dan di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana mengendalikan emosi dalam menghadapi tantangan keuangan agar kamu tetap tenang, jernih, dan bisa membuat keputusan terbaik bahkan saat kondisi sedang sulit. Mari kita lanjut. Setelah memahami bahwa kekayaan itu lebih banyak ditarik daripada dikejar, kita sampai pada satu hal yang sering jadi batu sandungan dalam perjalanan finansial seseorang: emosi. Kita hidup di zaman di mana informasi keuangan tersebar di mana-mana. Ada ribuan tips investasi, ratusan cara mengelola uang, dan puluhan aplikasi pencatat keuangan. Tapi tetap saja, banyak orang gagal bukan karena kurang tahu, tapi karena gagal mengendalikan diri. Kita tidak pernah diajari psikologi finansial di sekolah. Tidak ada pelajaran yang membahas bagaimana menghadapi rasa takut saat pasar saham turun. Tidak ada yang membimbing bagaimana menahan diri saat tergoda diskon besar-besaran, atau bagaimana bersikap saat iri melihat teman-teman terlihat lebih kaya di media sosial. Padahal, dalam dunia nyata, emosi adalah musuh terbesar dalam pengelolaan uang. Rasa panik bisa bikin orang jual aset di waktu yang salah. Rasa gengsi bisa bikin orang beli barang yang tidak perlu. Rasa minder bisa memicu hutang demi terlihat sejajar. Dan rasa euforia bisa membuat orang terjun ke investasi bodong tanpa pikir panjang. Makanya, orang yang kuat finansial bukan cuma yang cerdas hitung-hitungan, tapi yang mampu tetap tenang di tengah badai keputusan. Apa solusinya? Mulai latih diri untuk pause sebelum bereaksi. Berikan jeda antara dorongan emosi dan tindakan nyata. Gunakan logika, tulis di jurnal, konsultasi ke orang terpercaya. Dan yang paling penting, sadari bahwa uang bukan alat untuk mengobati luka emosional. Karena uang tidak akan pernah cukup kalau kamu terus menggunakannya untuk menambal perasaan kosong di dalam hati. Tapi, kalau kamu sudah mampu mengelola emosimu, kamu akan jauh lebih siap untuk mengajarkan nilai-nilai itu ke generasi berikutnya. Setelah ini, kita akan bahas satu hal yang jarang dibicarakan di ruang publik: hidden curriculum. Cara orang kaya mendidik anaknya agar punya mental dan kecerdasan finansial yang kuat sejak dini. Karena sesungguhnya, pelajaran finansial terbaik tidak tertulis di buku, tapi diwariskan lewat kebiasaan dan contoh nyata. Kita sudah bahas bahwa emosi dalam keuangan bisa jadi senjata. Tapi bagaimana jika senjata itu sudah diasah sejak kecil? Rahasia nomor 7 ini mungkin bikin kamu mikir ulang tentang pendidikanmu sendiri. Ini dia, anak orang kaya nggak cuma diajarin teori matematika, tapi juga money mindset yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Sekolah mengajarkan anak-anak untuk hitung-hitungan, misalnya tambah, kurang, kali, dan bagi. Tapi ada satu pelajaran besar yang nggak pernah masuk kurikulum, yaitu money mindset. Orang kaya nggak cuma ngasih uang ke anaknya, mereka ngasih pemahaman soal nilai uang, investasi, dan resiko. Itulah kenapa banyak anak orang kaya
terus melanjutkan kesuksesan keluarganya. Bukan karena warisan, tapi karena mindset yang mereka bangun sejak dini. Dalam buku legendaris Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki menulis, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Dan yang paling menarik, kalimat ini seringkali menjadi prinsip hidup yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua yang punya kesadaran finansial tinggi. Mereka tahu bahwa cara berpikir tentang uang jauh lebih penting daripada jumlah uang itu sendiri. Mereka mengajari anaknya bagaimana menunda kepuasan, mengelola risiko, melihat peluang, dan yang paling penting, berpikir jangka panjang. Inilah kenapa banyak anak dari keluarga yang punya literasi keuangan kuat terlihat lebih matang dalam mengambil keputusan. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena sejak dini mereka dibekali kerangka berpikir yang tepat soal uang. Dan ini bukan berarti kamu harus kaya dulu untuk mengajarkan hal ini ke generasi berikutnya. Mulailah dengan kesadaran, mulailah dengan contoh. Karena kurikulum tersembunyi itu bisa kamu bangun dari sekarang, di rumahmu sendiri. Dalam buku yang sama, Robert Kiyosaki juga pernah bilang, aset adalah sesuatu yang bikin uang masuk ke dompetmu. Liabilitas adalah sesuatu yang bikin uang keluar dari dompetmu. Ayah kaya akan berpesan, belilah properti yang menghasilkan passive income. Sedangkan ayah miskin akan berkata, rumah adalah aset paling berharga. Padahal, rumah itu bukan aset kalau cuma ngeborong cicilan tanpa memberi penghasilan tambahan. Studi Harvard menunjukkan, anak-anak yang dibiasakan dengan konsep finansial sejak usia dini punya kecenderungan 4 kali lebih sukses secara finansial dibanding anak-anak yang hanya belajar teori umum di sekolah. Kenapa? Karena mereka nggak cuma pandai mengelola angka, tapi mereka juga paham cara kerja uang. Tapi ada satu lagi hal penting yang sering kali luput dari perhatian, yaitu cara kita memaknai kebahagiaan. Apakah itu berasal dari kepemilikan barang, atau justru dari pengalaman yang membentuk jiwa? Di chapter selanjutnya, kita akan bahas mengapa banyak orang terjebak dalam siklus konsumtif dan bagaimana orang bijak memilih untuk membeli pengalaman, bukan barang. Setelah membahas tentang hidden curriculum, bagaimana orang kaya menanamkan mindset uang sejak kecil, kita jadi bisa melihat pola yang lebih besar, bahwa mereka mengajarkan nilai, bukan sekadar nominal. Dan salah satu nilai yang seringkali luput dari perhatian banyak orang adalah ini. Uang seharusnya dibelanjakan untuk pengalaman, bukan sekadar barang. Alih-alih beli iPhone terbaru tiap tahun, hanya demi gengsi. Mereka mungkin lebih memilih untuk traveling ke 10 negara, untuk riset pasar, membuka wawasan, mengenali budaya, dan melihat langsung bagaimana peluang bisa tumbuh di berbagai tempat. Pengalaman seperti itu bukan cuma memberi cerita, tapi juga perspektif, relasi, bahkan inspirasi bisnis baru. Atau seseorang yang lebih memilih ikut kursus, workshop, atau belajar langsung dari mentor, ketimbang beli jam tangan branded, hanya untuk tampil keren di sosial media. Karena mereka paham bahwa investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. 100.000 yang kamu investasikan untuk belajar dan upgrade skill akan kembali berkali-kali lipat ke dompetmu jika kamu mau praktek dan tekun mengamalkan ilmu yang telah kamu pelajari. Dan yang menarik, pengalaman itu nggak harus selalu mahal. Bertemu orang baru, mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman, itu semua bisa jadi modal berharga yang mengubah arah hidupmu. Karena pada akhirnya, barang bisa rusak, tapi pengalaman akan membentuk karakter, dan karakterlah yang membuka pintu kesuksesan. Nah, sampai sini muncul satu pertanyaan penting. Kalau semua itu bisa dipilih, kenapa tidak semua orang berani melakukannya? Itu karena pada akhirnya, menjadi kaya bukan cuma soal strategi, tapi soal keberanian, keberanian untuk berpikir beda, keberanian untuk mengambil risiko, dan keberanian untuk berjalan di jalur yang mungkin belum tentu dipahami orang lain. Dari semua hal yang sudah kita bahas, baik itu tentang mindset, skill, pengelolaan emosi, hingga kebiasaan membeli pengalaman, ada satu hal yang jadi fondasi tak terlihat dari semuanya, yaitu keberanian. Ya, kaya itu soal keberanian, bukan sekadar keberuntungan. Banyak orang menunggu momen tepat, menunggu ide brilian jatuh dari langit, atau berharap suatu hari keberuntungan datang tanpa usaha. Padahal, orang-orang yang benar-benar kaya justru menciptakan momen itu sendiri. Mereka bukan penunggu,
mereka pengambil keputusan. Bukan pemburu keberuntungan, mereka pengambil risiko. Yang terukur, mereka berani memulai, meski belum sempurna. Berani gagal, lalu bangkit lagi. Berani meninggalkan zona nyaman, karena tahu di luar sana, ada peluang yang tidak datang 2 kali. Contohnya, orang yang berani keluar dari pekerjaan tetap demi mengejar bisnis impian. Atau seseorang yang berani menginvestasikan waktu dan uangnya untuk belajar hal baru. Padahal, belum tentu langsung menghasilkan. Itu semua butuh nyali. Dan nyali itulah yang membedakan mereka yang terus bertahan di tempat dengan mereka yang akhirnya melompat lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Karena sejatinya, menjadi kaya bukan tentang menunggu kesempatan datang, tapi tentang menciptakan kesempatan dan berani bertaruh pada diri sendiri. Dan kalau kamu sudah nonton sampai bagian ini, itu artinya kamu adalah orang yang siap bertumbuh. Bukan cuma sibuk, tapi juga ingin hidupmu benar-benar berubah. Jadi, sekarang tinggal satu pertanyaan. Apa langkah kecil pertama yang akan kamu ambil hari ini untuk lebih berani? Nggak perlu besar, nggak perlu sempurna, asal kamu mulai. Kalau video ini bisa memicu insight dalam dirimu, kamu bisa bantu sebarkan dengan cara yang sederhana. Tinggalkan komentar positif, klik tombol like, dan bagikan ke teman yang kamu rasa juga butuh dorongan seperti ini. Dan kalau kamu ingin terus dapat konten mendalam seperti ini, subscribe channel Oler Jiwa, karena perjalananmu baru saja dimulai. Sampai ketemu di video berikutnya.